Anjing. Ada apa tuh? Lu kenapa sih? Lu kenapa sih? Anjing ditepungin ya. Lu kenapa sih? Ini titik merah udah nyala lo anjing. Lu kenapa sih? Kenapa sih nemu konten ditepungin? Bangsat. Istrinya jadi tempura bangsat. Jadi ebifukai konten. Bro, she got cooked for real. And you know who else is cooked? Siapa tuh? The Earth. Welcome back to Raw Opinions. We are taping our last episode because we are nearing the end of days. Yeah, the end of the world is coming. It will come. It's coming together. Jadi if it was a person, it would say I'm about to come. Tapi enggak sih, menurut kita terakhir sih, the world is not ending just yet, because the person who said it told us that it's not happening right now. It's gonna be like in 10th of August or something. So gue save dulu ini. So yeah, biar nggak lupa. sorry. Yeah. So cepat banget loncatnya bahasnya. Dia diganti ya. BTW kita ada tamu. Kalau misalnya tadi nggak sadar ada suara bersin gitu ya, ada kebetulan nih base Indo, palanya sebelah sini. Betul. Di sebelah sini ya, ini base Indonesia. tanpa peci. Dia tuh lagi ngeliatin pantat di Instagram. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia tuh lagi ngebuka bokep di Instagram ke belakang nih. Udah end of days, jadi udah bodo amat lah gitu. Konsepnya bikin video tuh udah bodo amat. Kayak based Indonesian, what is that anjir? Nothing is based anymore. The world is ending. He's going to look at some ass. Betul. Yeah, and he's single by the way, ladies. Ya gitulah. But if we're talking about the end of the world, I mean like shit, we're still kind of here, no? Ya, maksudnya ya kalau end of the world maksudnya harusnya ya. Emang kenapa? Ya udah gitu ya. Selesai ya masa kita masih bikin podcast anjing? Iya sih kan baru dikabarin. Baru mau akan OTW. Belum. Tenang aja dong. Nyantai anjing. Woi nyantai woi. Ya kan gue cuman nyantai. Gue cuman tukang nyantai anjing. Emang tuh gue tuh bingung kayak hari kiamat anjir. Betul. Ya anjing gini dark banget, tapi kita bahasnya sans banget ya. Ya santai dong, kan katanya hari kiamat tuh harus dihadapi dengan sukacita gitu. Selama lu gak berdosa harusnya gak usah takut sama hari kiamat. Gitu ya. Shit. gitu ya. Semangat ya dah. Shit. Semangat ya. Sampai ketemu ya. Shit. Tapi gitu ya gitu. Kalau me personally sih sebagai salah satu alumnus 2012 ya. Udah gak ini udah. Gue juga. Iya lu juga. Siapa tahu lu baru lahir 13. Bro, gue alumnus 2012, 2006, 2003, 99 technically. Ya, alumnus bre. 2004 belum bisa ya. Enggak. Kita juga 20, 21, 22. Tiap tahun tuh ternyata ada anjir. Ada banyak banget sebenarnya. Banyak banget anjing. Orang bilang mau kiamat gitu itu aneh banget anjing. Ya. Asli. Ini dia top 7 kiamat di dunia versi on the spot. Bukan dong. Gak boleh ya. Bukan aja. Jeng. Lanjutin anjing. Nomor 7. Padahal gak sebanyak itu. Padahal di list gak sebanyak itu. Tapi boleh dah lu bahas dulu. Lu pengen ngebahasnya tuh kayak gimana nih gitu. Ya. Apa? Kalimatnya dibentuk dulu dong Mas. Oh ya. Kamu pengen membahas kiamatnya mulai dari tahun berapa? Udah seperti itu. Oh, kalau kiamat ya. Kalau nafasnya kenceng banget ini, Bre. Ya udah. Kalau ngomongin kiamat ya. Ya, kalau ngomongin kiamat. Bukan dong. Jump scare. Gimik mulu kontol. Gimik. Sebenarnya kiamat yang paling menarik ya kan. Yang paling menarik tuh ya sampai ada dibikin filmnya itu 2012. Itu paling ikonik lah. Paling ikonik. Betul, paham. Karena tuh zaman-zaman dulu nih 2012, berapa tahun yang lalu berarti? 12 tahun yang lalu, exactly. 12 tahun yang lalu kita travel back gitu. Iya, oke. Kayak
lu masih ngedengerin Carly Rae Jepsen, HP lu BlackBerry, Betul. terus kayak lu mulai dapat info hoax gitu kan. Betul. Masih apa ngasih tahu status BBM lu bilangnya ngedengerin now listening to this gitu kan. Ya, biasa itu kalau cewek-cewek dengerinnya lagu. Kalau cowok Miyabi underscore 8 menit. Iya, biasanya link bokep tuh di situ tuh. Lupa dimatiin. Nah, pokoknya emang zaman jahiliyah banget lah ya. Ya, tapi tidak advance. Gimana ya bilangnya? Itu tuh orang-orang pada takut karena karena udah ada prediksi akan kiamat di tahun 2012 dan menurut tanggalan Maya itu kan. Ya, menurut kalender Maya. Kalender Maya ya. Kalender Mayan. Ya, karena orang-orang Maya itu kan. Mayan. Ya. Mayan. Maya Estianti. Mayan. Gue ngomong berapa kali anjing? Oh iya. Mayan. Oke. N. Mayan. Mayan people ya. Iya, Mayan lah ya. Tapi sebenarnya itu tanggalan atau kalender Mayan itu kenapa dianggap kiamat itu sebenarnya jatuhnya karena ini sih, jadi tanggalan mereka tuh berakhir di situ. Nah, makanya itu orang-orang tuh and for something entah kenapa orang-orang tuh sadar gitu. Maksud gue tuh yang kayak kan ini orang-orang Mayan gitu. Bukan kayak yang kayak tanggalan modern di mana semua orang bisa lihat gitu. Terus kayak tiba-tiba sekelompok orang ini tuh bisa ngomong kayak oh iya nih tanggalan Mayan udah mau selesai, berarti kiamat coy. Yang kayak gitu. Itu menurut gue agak baffling aja gitu loh. Kayak gue nggak paham gitu. Ya enggak sih, sebenarnya simpelnya cuma karena ini aja. Kayak kan itu si civilization udah lama. Mayan civilization ini udah betul. Ya. One of the first civilization, I don't know. Ya, tapi one of the earliest civilization lah. Pokoknya awal banget. Ya, dan ya berhentinya di sono. Ya, makanya orang-orang pada ketar-ketir. At that time. Tapi mas sebenarnya cuma masalah miskomunikasi aja sih. Kata gue sih goblok dari orang-orang zaman sekarang ya. Mau tau kenapa? Kenapa tuh? Soalnya emang udah berhenti bikinnya di sono karena lagi dijajah sama Spanyol anjir. Nggak salah, bener. If you're talking about historical facts, bro. Lagi jajah. Nggak sempet bikin kalender ya. Nggak sempet bro. Capek, pegel. Elah. Capek lah. Anjing lah gitu. Masukin meme komeng. Thailand. Aku capek. Tarik capek Bener sih, logikanya sebenarnya masuk gitu. Dan bahkan gue inget banget di tahun 2012 tuh ada kayak bukan orang Mayan tapi kayak inilah apa namanya descendant dari orang Mayan ini kayak di wawancara gitu yang kayak bener gak sih gitu kalau menurut tanggalan Mayan tuh. Dan mereka tuh klaimnya tuh yang kayak oh enggak, itu emang ya udah kita bikin kalender sampai tahun itu aja for some reason. Terus udah yang kayak ya udah kayak no further explanation gitu yang kayak enggak kok sebenarnya enggak bakal kiamat kok. Cuman orang udah keburu takut aja at that time gitu. Kayak mungkin let's say mereka diwawancaranya bulan ya Agustus September gitu. Tapi karena mereka udah tahu, orang-orang di dunia udah pada tahu duluan, jadi yang kayak oh shit gitu. Jadi nggak ngefek gitu. Nggak se-impactful itu gitulah bahasanya tuh. Gitu. Karena sebenarnya mereka udah speak up technically gitu. Cuman ya orang masih gitu. Mungkin mereka lebih seneng kali ya. Soalnya gue juga nggak denger tuh apaan dah? Trompet Israel. Aing jujur pas aing SMP kan itu nungguin loh gue. Anjing. Serius, gue nungguin karena gue gitu inget banget itu ada di hari Jumat di minggu terakhir Desember kiamatnya katanya mereka. Ya udah gue begadang. Terus sampai gue kan main HP nggak sadar tiba-tiba udah jam 1 pagi terus kayak hidup kok. Ya udah gue tidur lah anjing. Lu ngikutin ini Doomsday Clock? Enggak, kalau Doomsday Clock gue tahu. Cuman maksudnya kan gue cuma kayak lebih ke nungguin aja kayak beneran gak sih gitu. Terus aku kayak udah jam 1 malam, jam 1 pagi gue yang kayak still kinda alive. Terus kayak ya udah gue tidur kan. Mau ngapain lagi anjing? Gue 2012 ngapain gue ya? Oh, gue mah pas 2012 Desember ya mungkin gue agak setuju dengan kayak udah mau kiamat nih. Mau tau kenapa? Kenapa tuh? Soalnya gue pas 2012 tahun baruan gue rafting sama om gue hampir kelelep air. Jadi lebih ke ini ya kiamat kecil lah, kiamat kecil ya. Gue kayak kiamat kubro ya. Iya. Apa kubro ya? Kebalik gak sih? Sugro yang kecil ya. Kubro. Sugo itu yang kecil, kubro itu yang gede. Sukro tuh kacang. Ya, kalau itu gue tahu. Ya makanya kecil. Ya, sorry. Logika. Oke. Ini asosiasi. Bagus lah. Pintar. Sukro kecil, kubro besar. Iya. Paham. Kan kalau di Islam ada 2 jenis gitu. Iya. Kalau kubro lu ingetnya Kobe Bryant-nya.
Dia gede banget anjing. Iya. Crash-nya. Tapi Lu kegocek ya anjir ya. Tapi BTW desain Kiamat 2012 ini Lu kegocek ya? enggak sih, gue maksudnya paham bakal diarahin ke situ, cuman gue masih nggak menerima aja Ya gitu. berarti kegocek ya. Enggak juga sih. Kayak lu mesti nonton film Ini ya, nonton Jogo Bonito. Nonton top 10 Neymar Place. Kayak lu mesti nonton kompilasi apa Paketa joget ya. Kompilasi ini Falcao futsal Brazil. Ya biar nggak kegocek gitu. Ya. BP Top Skill ya. BP ngapain? Nggak tahu kompilasi Asnawir. Tapi nggak tahu dia ngapain. Tapi Anyways, 2012 ini tuh sebenarnya udah ada beberapa kali sih sejujur-jujurnya tuh Iya. gua tahu rumor kiamat itu tuh akan terjadi atau orang-orang meramalkan bahwa kiamat ini tuh akan kejadian gitu loh gitu. Dan gue pengen lebih ke bukan membahas tapi lebih ke ngebandingin aja gitu efeknya atau kayak se-hype itu enggak sih gitu yang kayak kalau dibandingin sama 2012 dan yang sekarang 2024 nih of course lebih yang kayak gitu. Karena kalau zaman-zaman dulu gua nggak tahu lah ya, kayak kan soalnya 2006 2003 kita masih bocil ya. Ya kita masih bocil banget. Bocil. Ya. Masih kecil banget, jadi kita juga nggak tahu kayak ujungannya nih bakal gimana kiamat atau segala macemnya. Gue dulu ingatnya gue pas masih TKB gitu ya. Gue lagi nongkrongnya di kelas gue lagi mainan mainan Power Rangers gitu kan. Oh ya. Terus ada temen gue nih, Wahyu, emang dia tukang onar sih. Terus dia teriak, nanti kiamat nih tahun depan 2001, ntar udah dunia berakhir. Itu masih bocil loh anjir. Lu bayangin masih umur 6, umur 5 Iya gitu. paham. Terus dia di waktu bersama dia ngomong Aserehe masuk neraka, ntar manggil setan. Gue kayak anjir. itu jokes paling umum Iya. tuh anjing. Nah iya, di waktu itu tuh gue gak percaya, soalnya gue masih suka denger Aserehe anjir. Iya, apa Tomato Girls apa aku nggak salah nama grupnya kan ya. Kepala gue Ya itu ya. Paham. Asli kayaknya pada waktunya memang pada masanya memang itu sih. Iya, tapi konteksnya itu adalah ini tuh disamain sama Aserehe manggil setan. Gue kayak anjing lah, superstition-nya ada aja gitu. Mungkin dia mikirnya dengan Aserehe manggil setan, setannya kepanggil makanya kiamat gitu mungkin. Gimana? Gue berusaha cocok logia gitu. Siapa tahu gitu kan kayak ini kan orang-orang Indonesia kebanyakan nyanyi Aserehe nih. Terus habis itu jadinya kayak setannya pada dateng kiamat Setannya gitu. begini. Mana masih awal aja gini. Nih, anjing. Masih awal. Bagus. Anjir, serem banget. Siapa tahu gitu kan. Itu berarti 2003 ya? Enggak juga sih. 2000 berapa tuh dong? dengernya? 2000. Enggak tahun depan bilang kiamat berarti 2001. Ya masih 2000 kali waktu itu ya. 2000. Oh. Enggak dong. Masih 4 tahun berarti. Ini kan 2001-an gitu lah. Oke. Sorry, dia bilangnya 2000 berapa gitu. Pokoknya kayak itu bakal selesai. Gue kayak what the fuck gitu. Oh iya. Karena gue ingetnya 2001 iya sih, Aserehe gue itu tuh. Ya, kayaknya pokoknya ya sama-sama kita TK, SD awalan gitu. Paham sih. Itu lagu pecah banget sih tapi oke. Anyways. Lagu catchy banget sih. Nah, tapi ngomongin soal catchy ya. Better not catch these doomsdays. Oke. Aneh. Kenapa tuh? Karena gue nih kayak gue kepo aja kayak kenapa sih orang-orang tuh pada mikirin kayak kapan sih kiamat tapi at the same time mereka takut mati gitu. Paham. Gue tuh bingung karena kayak mereka nih senang buat prediksi kayak gue prediksi nanti kita bakal ada bencana besar gini ini kiamat. Bahkan kayak di teks lama pun juga ngomongin kayak ya contohnya teks agama gitu ya, ngomongin nanti tahun segini. Ya bahkan di agama pun juga dijelaskan gitu. Kiamat bakal jadi seperti apa. Dan bukannya gue pengen apa bahasanya bukan takabur ya. Apa ya pokoknya intinya lu bukannya lu nggak mau percaya. Ya bukannya gue nggak mau kayak ngediskredit atau apapun gitu ya. Tapi gue tuh heran aja sama orang nih lebih prefer kayak kayak nyiapin diri sendiri for collective doom instead of your own gitu loh. Kayak kalau misalnya lu mau mati kayak lu udah bodo amat gitu. Kayak yaudah lu urusan lu sendiri aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kiamat kayak you have to make it everyone's problem, dimana you have to let everyone know at some point gitu. Dan seneng banget ngeprediksi-prediksiannya gitu. Kayak how the fuck would you know gitu loh.
emang lu PR-nya Allah gitu. Gue bingung. Gak salah sih. Gue bingung. Kayak oke. Apakah lu harbinger of death gitu? Iya, kayak lu for horsemen of the apocalypse anjir. betul. Lu masuk kayak gue bingung gitu loh. Gue tuh gue akan ngomong gue bingung berapa kali karena kayak it's mind fucking boggling gitu. Nah, paham. Betul. Kayak kenapa sih dipikirin soal begituan gitu. Terus kayak harus kasih woi dari kiamat ya gitu. Kayak apa kayak oh my god, orang pada berbalap-balapan bikin masjid. Kiamat. tapi ya kalau itu sih gue kalau misalnya maksudnya kayak lu diajarin kan Pak, lu Islam. Iya kan, oh iya. Iya dong, betul. Gua juga itu, ya I am ya. Banyak sih emang yang dibilang yang kayak munculnya semakin banyak yang muncul masjid itu kan salah satu tanda-tanda ini. Besindo Islam bukan? Oke kali. Ya terima kasih cameo-nya. itu segitu banyak berapa tuh? Terus disuminnya cuma pala botaknya. Tiba-tiba rambut silvernya banyak banget. Iya, tapi gitu ya. Kalau di agama. Tapi ya kayak dulu tuh gitu. Dulu ya bukan masalah di agama Islamnya juga sih. Sebenarnya apa yang gue dikasih tauin atau gue diajarin lah sengaja dulu tuh kayak misalkan akan ada beberapa pertanda ya tapi gue tuh agak-agak lupa sama pertanda. Lu masih inget nggak? Ingat beberapa sih, nggak semua. Salah satunya tuh ngebangun banyak masjid tuh ya berbalap-balapan gitu kan. Gitu. Terus habis itu kayak ada juga yang bilang pertanda kiamat itu ulama atau para ahli agama tuh banyak yang meninggal. Oke. Itu salah satu ya. Lu nggak usah mikirin ada nggak ya gitu ya. Tapi mikirin dulu. Terus yang ketiga tuh. Terus habis itu sama ini jumlah orang Islam itu semakin banyak, tapi katanya mereka tuh seperti buih di lautan aja gitu. Jadi gimana? Jadi maksudnya orang Islam tuh banyak, tapi mereka itu cuman Islam kayak KTP gitu, Islam by name, tapi tidak benar-benar Islam yang menyembah Allah yang kayak begitu-begitu gitu. Jadi kayak orang Islamnya jumlahnya nambah terus aja gitu. Cuman itu gitu. Kurang lebih gitu. I mean it's already happening now. Well, di Indonesia. Ya, kalau bisa kita ngomong ya beberapa mungkin sudah ada kejadian. Soalnya logikanya gini. Gua logikanya kayak oh shit. Banyak banget orang Islam KTP di sini. Iya. Dan kita adalah populasi Islam terbesar di dunia. Di dunia, ya, of course. Gue kayak dan kita bukan negara Muslim. Gue kayak shit gitu. Shit gitu. Sama ini sih kalau yang jelas-jelas paling gede terakhir ya ini yang gue tahu ya munculnya Dajjal, munculnya turunnya masih ada lagi. Enggak, masih ada lagi betul. Cuman sisanya gue udah lupa maksudnya. Kalau yang munculnya Dajjal gue juga masih belum tahu lah ya. Ya kalau itu sih cuman kan ya walau alam ya kita sih nggak tahu ya kapan atau. Ya cuman yang gue tahu tuh ini anjir di TikTok ada bule pakai batu gemstone itu di atas terus ngomong hi I am Dajjal. The Muslims know me as Dajjal. Gitu. Oh ya gue tahu yang kayak dibilangin kayak gue adalah nightmare untuk orang Islam. Iya anjing tapi rekamannya di mobil bangsa. Iya betul. Gue tahu terus kayak banyak tatonya juga gitu di. Iya coy. Tato mata Osiris di sini. Iya betul. Tahu gue pernah nonton sekali terus kayaknya akunnya hilang or something, gue udah nggak pernah. Ya udah kena ban kali. Iya karena gue save videonya kan. Ya gue baru tahu Dajjal rambutnya pink aja. Gue baru tahu Dajjal SJW aja. Aduh no comment deh gue. takut gue no comment. Ya come at me bitch. Ya kalau si bule itu jelas bukan ya kelihatannya sih bukan lah ya bukan. Ya gue nggak tahu juga sih. Walau alam lah tapi ya kemungkinan besar bukan yang bisa. Lu jadi walau-walam banget nih guys. Ya maksudnya gue tidak berani lah mengucapkan sesuatu yang seyogianya ada di luar kuasa gue gitu. Yang gue bener-bener gak paham, yang gue bukan yang paham banget lah gitu bahasanya gitu. Gue juga gak paham banget tapi gue pengen ngomong aja. Ya gak apa-apa kan gak ada yang marah juga. Banyak sih nanti emak gue pasti marah. Paham. Tapi menjawab yang tadi juga ya. Belum, gue mau nambahin lagi tadi. Nambahin apa manusia? Itu tanda-tanda kiamat anjir. Ya yang kalau satu pertanyaannya kayak oh ya perempuan dan laki-laki udah mulai dibingungin atau gimana gitu loh. Salah satu tandanya. Yeah, that's just that according to what I was taught lah ya gitu loh. Paham. What I was taught gitu loh. Anjing lah gue mikirnya. Semakin lu ngomong semakin lu sadar gitu ya. Is LGBTQ a sign of doomsday? Gue no comment juga kalau soal itu. Mungkin ya. Shit.
Well, sebenarnya kita tidak bisa ya balik lagi karena Or- itu Al-Quran ya. Kita Or tidak or bisa or maybe it's translate secara or harfiah maybe gitu. maybe it's a sign of the death of the old world and in with the new. I don't know. Who Yeah. knows? Maybe who knows? Inilah Attack on Titan. Iya anjir. Literally. Tiba-tiba ada literally. Eren-nya kan bela bola gitu anjing. Kenapa lagunya jadi gitu aja? Ya kan lagunya itu. Lagu Iya. openingnya anjir. Iya gak salah sih, cuma nyanyinya kayak gitu. Bola gitu. Betul, ya. Ya nanti jangan di copyright ya tolong. Siapapun autor. Toei Production. Toei. Bukan anjir maafin. Apa. Sama yang terakhir tuh yang menurut gua cukup fucked up anjir. Ini fucked up banget ini kalau misalkan ini pertanda kiamat anjir. Apa tuh? Israel sama Palestina kalau damai kiamat gua kayak oh shit that's fucking fucked up gitu loh. Oh, kalau yang gue tahu malah Israel dan Palestina tuh emang isunya tidak akan pernah selesai. Mereka terus berperang sampai hari akhir. Nah kalau iya gua taunya. kan kalau ini yang gua ya kalau misalkan gua salah ya udah sok silakan bener Iya, gitu. iya. Tapi Kita di maksud sini gua juga tuh cuma diskusi kok. Tapi maksud gua tuh kayak the thought of like these two country cannot coexist Ya, with each other ya. with each other, which means constant murders, constant death, Constant wars. constant as well. wars gitu loh. Kayak it's so fucked up gitu loh. Oh, masa lu nggak bisa kayak the concept of peace in that area will kalau if it does happen dan dimana kayak kebanyakan orang tuh kayak udahlah damai ini segala macam. Ya, at the end of the day it's never gonna be resolved kayak gitulah ya. Kalau if that's the case, wow, Paham. the teachings are very fucked up and it's just kayak Iya, paham sih maksudnya. tercengang kayak- gua gitu loh. Iya, kayak maksudnya kayak even the biggest war has its ends gitu. Perang Dunia 1 ada berhentinya, Perang Iya. Dunia 2 ada berhentinya. Ini tuh kayak kesannya oh if it ends we're all fucked. Gue kayak what? Iya, paham sih kenapa lu berpikir seperti itu ya. It's so fucked gitu loh. Kayak nggak pernah berhenti, sekalinya berhenti, oh berarti kiamat. Kayak oh shit gitu loh. Kayak gue langsung mikir, kayak gue sempet mikir dulu kayak ada omongan oh Israel sama Palestina bakal damai, which at this point would never ya. Kayak pray for Gaza and whatnot ya hashtag. Iya. Ya gitu kan. Pray for Gaza. Ya, all eyes on Palestine. All eyes on Palestine. Tapi kayak sempet tuh ada ceritanya kalau nggak salah berita dulu tahun beberapa tahun yang lalu, gue lupa tahun berapa. Oh, it's kind of recent. Iya, recent-ish. Oke. Ngomong soal Israel is in peace talks with Palestine. Gue pas baca langsung oh shit. Anjing kiamat ya. Yeah, well, I win like. Iya kayak I kayak hey like any of my friends, any of the watchers here could talk shit about what I said earlier just now, go ahead gitu. This is just what I see and what I've learned throughout the years. the years gitu. Kayak if you think it's wrong, alright, it's wrong gitu. Kayak if you think it's right, let's debate about it. ya probably. sok silakan. Yeah. Gua nggak takut ngasih opini gua gitu. Ya, at Gitu least aja. ini yang kita pelajarin, ini yang kita experience juga. Tapi maksudnya sama sih, gue juga pernah mendengar statement-statement yang seperti yang lu bilang tadi itu gue juga pernah dengar sejujurnya gitu. Cuman ya gue pernah mendengar hal yang berbeda juga, pernah mendengar hal yang sama juga, lebih ke itu gitu. Makanya tadi yang kayak yang gue bilang kayak gue pernah dengar kok yang kalau Israel Palestina damai kiamat ataupun gue juga pernah dengar yang kayak Israel Palestina tuh konfliknya tidak akan pernah selesai gitu. Jadi yang kayak it's not about which one's right or wrong, tapi lebih ke yang kayak berarti memang even kisah Israel Palestina pun dituliskannya tuh memang ini adalah dua belah pihak yang akan terus berkonflik gitu pada dasarnya gitu. Dan memang di dunia sekarang pun yang kita lihat sekarang memang kedua belah pihak ini masih selalu berkonflik gitu, whatever happens gitu. Nah sekarang gue mau nanya ahli geopolitiknya, Basindo menurut lu gimana? Apa? Israel Palestina. Udahlah. Thanks. Gue takut anjing. Gak apa, gue gak takut. No comment deh gue. Bentar. Apa lagi? Tambahannya apa lagi? Gimana? Israel Palestina adalah tuh. Iya, man, it's a Shit. Alright. Interesting. Nggak boleh ketawa.
I'm saved. Yeah. We're so getting cancelled. We're so getting as planned. Fuck it. Ya itulah itu kalau misalnya yang gua lihat itu kalau misalnya ngomongin pertanda-pertanda kiamat gitu loh. Iya. Dan itu menurut gua agak fucked up gitu dan bikin gua agak mikir oh shit lah. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kiamat yang selalu terngiang selain yang tadi ya, selalu terngiang. Yang tadi itu apa maksudnya? 2024 12 itu. Do I need to say it again? Israel Palestina. Yang itu ceki-cekinya. Ya. Oke. Selain itu yang terngiang yang di kepala gua yang kepikiran tuh adalah the concept of Dajjal. Wah, itu tuh gua tuh kepikiran kayak again, this is what I was taught back when I was in school ya. Gua diajarin bahwa Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda. Oke. Iya, gak apa-apa. Gue dengerin dulu. Segitiga Bermuda dan dia akan keluar dan memakan mamalia atau hewan yang paling besar, which is like what? Paus biru. Paus biru, gajah. Paus biru. Ya, paus biru lah mamalia. Dia makan, habis itu dia bakal ngebunuh orang-orang di kota-kota sono. Kepikirannya berarti berapa? Kalau segitiga Bermuda, kota pertama yang diserang fucking Florida. Florida. Amerika, gitu loh. Okay. Terus abis itu dia bakal bilang kayak, oh gua adalah penyelamat. Kalau misalkan mau masuk surga, ini segala macam, ikutin gue. Kalau enggak lu masuk neraka. Nah, terus entah kenapa tuh gua keinget ceritanya kanan kirinya kayak ada portal gitu, kayak tulisannya surga neraka gitu kan. Kalau misalnya lu bilang gue pengen masuk surganya Dajjal nih segala macam, lu dibunuh terus lu masuk surga ya, tapi ternyata surga itu neraka. Sementara kalau misalkan lu menentang dan nge-uphold your belief gitu ya, lu masuk nerakanya Dajjal, which is heaven gitu. Paham. Nah terus cerita-ceritanya orang-orang bakal berbondong-bondong kemana, kayaknya I think it was Padang Mahsyar dulu atau gimana gue lupa. Terus aduh ini agak konyol juga sih, gue nggak tahu ini beneran apa enggak. Terus nanti ceritanya Nabi Isa bakal turun lagi, aka Jesus Christ. Iya betul. Kalau bagian itunya doang gue tahu betul. Iya dia turun bakal kayak bagaimana anak-anakku atau gimana, gimana hamba-hamba Allah atau gimana gitu kan. Abis itu entah kenapa ceritanya akan berlanjut ini anjir, duel Dajjal versus Nabi Isa anjir. Betul. Katanya sih kalau yang gue tahu juga itu Nabi Isa akan turun untuk mengalahkan Dajjal gitu. Terus gue mikir sendiri kalau dulu pas kesel tuh, kalau misalnya memang itu terjadi, Nabi Isa ngalahin Dajjal, berarti kiamatnya nggak jadi dong. Nah tetap jadi ada lanjutannya, kayak kalau nggak salah lanjutannya baru Padang Mahsyar itu gimana, baru tuh yang kayak lu bakal dikumpulin di sini, matahari bakal sejengkal terus bakal gimana gitu loh. Tapi berarti itu sangkakala udah bunyi. Udah kayak udah deh. Itu nggak tahu tuh. Nah itu the thought always fascinates me aja gitu, karena kayak how big is this motherfucker gitu loh. Satu, dan kedua, kalau misalkan ngomongin soal monster keluar dari segitiga Bermuda, banyak sekarang kayak artikel-artikel kayak bacaan itu yang bilang soal Cthulhu lah, soal apalah gitu loh. Ya very apa namanya? What's the term? Apa? Lovecraftian. Itu dia. Gue gak nyangka. Oke. Fancy pants rich McGee over here. Lovecraftian? Yes, I am. Yeah. I know other stuff. Gue bukan cuma yapping doang gitu. Jelasin 10 detik apa itu Lovecraftian. Dia orang parnoan, takutan, jadi dia bikin monster sekitarannya dia untuk nge-exude his worst nightmares in his head. Oke. Salah ya gue ya? Nggak tahu sih. Gue jujur nggak pernah dengar kata-kata Lovecraftian. H.P. Lovecraft, penulis buku. Oh, itu tuh dari situ. Iya, Lovecraftian tuh ya kayak paham tentang his understanding towards kayak Marxism. Bukan. Dia bikin buku. Maksudnya tuh literasi fiktif. Fiktif. Bukan Marxis. Anjir, I mean technically Marxism juga fiktif karena tidak ada yang terjadi di. Iya nggak kepake. Iya kan? Iya ngomongin soal fiktif. Communism is fake. Itu film anjing lah. Itu film 2012 juga fiksi anjir. Technically it's true. Fiksi dan komedi anjir. Film 2000. Oke, sekarang kita bedah film dulu 5 menit. Komedi di sebelah mana anjing? Nyokang nggak jadi. Udah itu doang anjing. Udah itu doang. Oke, enggak, gua kira tuh ada scene di film tersebut yang lu yang kayak di film nih scene lucu banget anjing gitu.
Iya kiamatnya karena nggak terjadi. Itu Terus ngomongin kayak, oh iya tahun 2012 kita udah ada kapal ini udah siap orang semua. Mana anjing 2012 gua nggak lihat ada kapal-kapal gede. iya. Kagak ada. Banyaknya malah kapal-kapal yang kandas gitu. Iya. Kapal buat nahan itu kan seharusnya jadi bahtera ya anjir ya. Technically itu Saya buat bahtera gitu lah. Gimana orang pengen bikin bahtera segede gitu kalau misalnya IKN aja belum jadi? Ikan jadi katanya Agustus. Katanya hoak anjir. Agustus bener. Agustus 2040. Sus. Kiki. Aku kuak gitu. Gak jadi nih. Emang kalau di pemerintahan yang sekarang itu pemerintah nggak usah berpikir, rakyat yang harus berpikir deh. Nah iya makanya kayak kiamat juga gini rakyat yang mikir anjir. Iya betul. Terus wah anjir yang kiamat 2024 nih paling gak jelas anjir menurut gua. Yang si orang India peneliti. Ya astronomer ya, gue lupa astronom ya. Astronom India. Dia prediksi kemarin itu tanggal 29 Juni. 29 Juni itu waktu itu dia ngelihat kayak waduh Virgo lagi in retrograde nih mau kiamat begitu. Bangsat. Yang kayak waduh ini moon rising-nya nih berarti Aries nih. Wah kiamat ini pasti. Kayak gitu ya berarti dia ada. Dia ngelihat apa namanya zodiac charts gitu yang kayak ini kiamat. Wah ini kayak Jupiter lagi gatoret nih anjir. Lagi gatoret kenapa aja nggak bisa olahraga anjing. Aduh anjir. Shit. Uranus dia lagi monster anjing, what the fuck gitu loh. Beda ya guys, astronom sama astrolog anjing. Iya beda banget anjing. Ya, yang satu beneran ilmuwan, yang satu pengen jadi penyihir pada punya dedis. I should stop running my mouth around. I should stop. You should have stopped me if I'm running my mouth around again. Aduh lemes gue. Gimana rambut birunya? Aduh. Ungu gitu. Lo bisa membiarkan gue tidak intrusif gitu. Tapi gitu ya, dia tuh astronom, bukan astrolog. Jadi intinya adalah dia ngeprediksi bahwa akan adanya kiamat di tahun 2024 tanggal 29 Juni. Tapi ada orang-orang tuh udah nunggu. Kayak gue lihat kadang-kadang tuh story teman gue bilangnya kayak mana ini kiamat kagak datang-datang, gue udah tinggal sebelah markas militer tuh kagak meledak kayak gitu. Apa hubungannya? Kayak nggak tahu kan katanya itu dulu yang diserang ya. ini kiamat bukan Call of Duty anjing. Apa hubungannya anjing? Kagak tahu. Gua ngeliat aja ada story begitu. Lu ke kodam terdekat gitu kan anjing. Iya, BTW di sini bisa cek kodam ya. Bukan. Ini tuyul banci. Bukan dong. Kodamu TV LG ya? LG TV anjing goblok. Tapi gitu ya. Terus habis itu karena tanggal 29 Juni ini udah lewat. Udah lewat. Tiba-tiba dia bilang 10 Agustus. Nah, jadi technically teman-teman nih punya waktu sebulan ya. Buat obat gitu. Ya buat jaga sikap, membenarkan diri, gitu ya, memperbaiki gitu. Atau lu kalau pengen kalau misalnya lu mau setan-setanin lebih baik jangan sih. Tapi ghosting tuh. Terserah. Kalau misalnya mau setan-setanin tuh apa ya? Kayak giving you the cold shoulder, she ghosted you. Lu kenapa jadi trauma dumping ya? Sorry. Baru itu bukan masalah gue. Baru kejadian 3 hari yang lalu. Ya Allah. Hujan samakan deras. Anjing lah. Gak boleh. Kalau sih temen gue anjir. Ya tapi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya soal perkiamatan gitu. Mumpung masih agak lama gitu. Mumpung rundownnya tuh diundur gitu ya teman-teman ya. Ya lu kalau misalkan pengen ngecek kayak gitu, ada kalau gak salah websitenya buat ngecek jam kiamat yang Doomsday Clock atau apa gitu. Gue lupa. But if we're talking about Doomsday Clock, it's actually a little bit different. Oh ya? Ya gini, gue boleh agak geek up dikit ya. Jadi kalau misalnya Doomsday Clock itu tuh adalah bukan jam beneran. If we're not talking about kayak jam dinding atau apa. Jadi kalau Doomsday Clock itu cuman jamnya akan bergeser, referencing what happened in the world gitu. So we can always check kayak, jadi tuh jamnya mereka tuh cuman ada beberapa dot. Jadi kalau kayak di jam beneran tuh kayak dari jam 9 sampai jam 12 doang. Cuman 90 derajat gitu. So every time it's getting closer to midnight, the world is actually getting closer to become destroyed gitu. Makanya kan jadi kayak jam 9 sampai 12 nih, semakin mendekati midnight, which is sambil semakin mendekati jam 12 gitu ya, itu berarti semakin itu. Jadi makanya lu biasanya ngebaca itu kalau ke websitenya Doomsday Clock, nanti ada di sini, itu biasanya nanti bakal disebut kayak 10 minutes until midnight, atau mungkin
berapa menit sampai midnight yang kayak gitu. Momen terakhir seingat gue ya, kita paling deket sama midnight itu adalah antara waktu itu saat COVID sama waktu pas Perang Dunia Kedua sama menuju Hiroshima Nagasaki itu. Oh shit. Itu adalah waktu paling deket banget karena we don't even know ini gitu, bom nuklir bakal efeknya segede apa, dan kayak of course COVID juga kita nggak akan tahu repercussion-nya tuh bakal jadi seperti apa. Makanya itu mungkin waktu paling deket jam doomsday clock itu menuju midnight gitu. Tapi yang paling legit ya. Tapi ini balik lagi kalau misalkan soal prediksian ini doomsday. Karena orang India ini masih belum pasti ya tanggal 10 nih segala macam. Ya, masih mundur-mundur terus nih kan. Tapi kalau kata gua tuh prediksi yang paling top notch itu adalah Mama Lauren ya. Wah, gue gak berani ngomongnya aja gini. Wah, ini mungkin My Roman Empire ya, kayak masih terpatri di otak gue. Mama Lauren akan prediksi nanti dunia akan berakhir tahun 2010. Tahun 2010 apa yang terjadi? Meninggal. Bokat anjir. Enggak, jadi tuh dia bilangnya gini dah. Dia ngelihat tahun 2010 tuh akan terjadi bukan kiamat tapi kiamat-kiamat kecil. Karena dia melihat kegelapan itu yang dia bilang. Dia melihat kegelapan tahun 2010 mungkin akan terjadi kiamat tapi bukan kiamat besar tapi kiamat bener kecil. Sih gelap sih. Ternyata meninggal aja. Ternyata dia udah sakit udah lama anjing. Ya bener Meninggal, sih. anjing. Satu merem, 2 masuk peti, 3 masuk kubur. Gelap banget anjir itu. Bukan itu gitu. gelap banget lah. Bukan gitu. Kenapa? Bentar, Basir mau ngomong kenapa? Banyak pertanyaan random nih, out of topic nih, gak apa kan. Kalau misalkan ST Solo, lo tau ST Solo kan? Nggak tahu itu apaan. Nggak, ST Solo lo tau nggak, Ter? Stasiun Solo. ST Solo. Iya, kenapa itu? Ya kalau misalkan ST Solo itu dibuatnya di Solo, masih disebut ST Solo juga. Ya kalau geser dikit jadi es teh Klaten. Maksud lo apa nih? Jadi es teh Mojokerto gitu. Kalau geser dikit pertanyaan macam apa sih? Apa hubungannya sama kiamat sih? Gue kesel. Orang kayak gini aja bikin kiamat Enggak kayak gini. Nanya es teh Solo kalau gak dibikin di Solo jadi apa? Oh jadinya es teh Klaten mas. Oh tak parani. Oh Jawone keluar gitu. Itu samanya kayak nanya, kalau lu makan nasi Padang di Padang atau di Payakumbuh jadi apa? Nasi doang dong. Enggak. Pantai. Pantai. Anjing bukan. Itu. Tapi terima kasih loh Mas. Pertanyaannya Mas Bazek ya. Terima kasih Mas Bazek. Gila. Gak nyamuk. Gua tuh udah mau kritis loh gue. Kan pertanyaan itu soal kiamat gitu. Gue udah ada. Lu tahu gak ST Solo? Apaan ST Solo? Saint Solo. Oh kan tuh tadi S dan T doang ya. Iya. Oh, ya. Stasiun Solo. Stasiun Solo. Saint Solo. Gue kayak ini belajaran dari mitologi atau dari iya, gue juga nggak tuh mana lagi gitu. Mungkin Nordic Solo Greek gitu kan. shit. Bangsa ternyata ST anjir. Agak tapi seperti itulah Tobrut memang ya agak tidak terprediksi gitu ya. Kalau ke prediksi nanti sama Andre Nanti Nolan. moto. Ntar gue begini ada. Gimik terus ya maksudnya. Iya, Ya kita tanpa kayak gitu juga udah gimik terus shit. tadi. Bagus ya. Tapi Andre Taulani kalau misalnya mau narik kita silakan ya. Kita nggak bisa bawa motor. gue bisa NMAX mampus. Oh iya. Gue bisa Vespa juga. Nah, oh iya bagus boleh. Bisa boleh. Bisa dikit-dikit lah. Iya, Bang Andre, Bang Desta, siapa lagi sih? Banyak lah ya. Jadi selain Andre Taulani ya, tanpa kita sadari podcast Lani nggak tahu Andre. Lani nggak tahu Andre. Yang kita nggak tahu adalah ternyata waktu yang menyenangkan telah berlalu dengan cepat gitu. Oh. Jadi sudah sampai di momen-momen terakhir bersama kita Tobrut. Jadi ini ya hikmahnya nandain kiamat gitu ya. Ya nandain kiamat. Jadi just in case podcast ini keluarnya setelah kiamat, nggak tahu sih siapa yang upload. Nggak tahu siapa yang upload, tapi siapa tahu gitu. Kiamat ya. Ya kan udah dibahas tadi diundur. Lu Iya, kita tadi ngeliatin bokong terus ya. Bokong ST Solo. Diundur sama siapa sih? Orang India itu. Iya, diundur sama orang ini. Diundur lagi sama orang ini. 3 kali loh diundur loh. Ini Iya. ketiga kalinya Iya diundur. bener, makanya. Parah sih orang India nggak. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya. Hate speech-nya selesai. Oke. Balik terima kasih sudah menonton Tobrut Talks Brutal itu. Bisa follow kita juga di TikTok dan Instagram atau subscribe kita di YouTube. Dan seperti biasa kembali lagi di Tobrut, di mana kita membicarakan soal kiamat padahal kita nggak punya basis data yang banyak. Iya.
Di mana hatiku senang. Ya boleh gitu ya. Ini udahan dulu ya episode-nya. Dulu ya, takut di cancel kalau kebanyakan teman-teman. Kalau di cancel nanti ada apology videonya siap Ya, kita udah recording juga apology videonya, jadi aman aja. Udah premeditated. Betul. Ya, jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.